Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan pertolongannya, kita dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Kita dapat melewati semuanya dan mengerjakan aktivitas kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mendapatkan pengertian yang benar, dan kami taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 7, ayat 1 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara dikasihi Tuhan, setiap negara di dunia ini dikenal dengan berbagai sebutan yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat atau situasi di dalam negara itu. Seperti misalnya Indonesia, dikenal sebagai negara dengan 1000 pulau dan juga penduduk yang ramah. Jepang dikenal sebagai negara dengan penduduk yang disiplin dan rajin bekerja. Thailand disebut dengan negeri 1000 pagoda. Berbeda dengan sebutan-sebutan yang terkesan baik tersebut, pada tahun 2022 ini, Venezuela dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kriminal tertinggi di dunia. Orang-orang yang akan bepergian ke Venezuela dianjurkan untuk berhati-hati dan menjaga diri dengan baik ketika berada di sana. Pembunuhan dan penculikan merupakan dua bentuk kejahatan yang semakin meningkat di Venezuela. Kita semua pada umumnya mengharapkan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang tidak melakukan kejahatan apapun terhadap diri kita. Demikian pula kita terhadap orang lain. Kita hendaknya tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Sebagai sesama manusia, kita harus saling mengasihi dan menghargai, serta tidak menyakiti atau merugikan satu sama lain. Dalam Mazmur 7 ayat yang pertama ini tertulis, Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Ada banyak orang yang memusuhi Daud dan hendak membunuhnya. Kita tahu di antaranya adalah Raja Saul dan juga bahkan anaknya sendiri. Tapi dalam konteks ayat ini, Daud merasakan suatu keadaan di mana dia tidak aman, dan karena itu secara manusia hal itu membuat Daud merasa takut. Dan itu sebabnya ia menyerahkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Daud menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat di mana ia dapat berlari dan berlindung. Daud memohon pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan atasnya. Penyertaan dan perlindungan dari Tuhan membuat Daud bersyukur dan memuji-muji Tuhan karena Tuhan melakukan keadilan dan menyatakan pertolongannya bagi Daud. Orang-orang yang benar mungkin kelihatannya lemah dan tidak berdaya, tapi kuasa Tuhan akan memberikan kemenangan dan kelepasan. Saudara dikasihi Tuhan, sebagian orang berusaha memakai nama para pejabat, jenderal atau orang-orang tertentu untuk berlindung. Banyak orang mencari perlindungan pada manusia. Mungkin memang mereka bisa saja mendapat perlindungan dari pihak tertentu. Tapi kita perlu menyadari bahwa perlindungan kita yang sejati hanyalah Tuhan. Karena itu saudara berlindunglah selalu kepada Tuhan.
Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan dan bersandarlah kepadanya dalam segala keadaan. Dimanapun kita berada, di lingkungan di mana kita tinggal, di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau dalam perjalanan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan tempat kita berlindung. Wujud dari sikap kita yang berlindung pada Tuhan adalah berdoa dan meminta pertolongannya dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Mari kita selalu memohon perlindungan Tuhan atas diri kita, termasuk di malam hari ini. Kita mungkin punya rumah yang punya sistem keamanan yang tinggi. Walaupun kita bisa berjaga-jaga, saudara, tapi penjagaan Tuhanlah yang terutama, yang patut kita andalkan. Sekali lagi pesan firman Tuhan buat kita, berlindunglah selalu kepada Tuhan dengan percaya kepadanya. Di dalam Tuhan ada ketenangan, keamanan, berkat, dan sukacita. Di dalam Tuhan kita dapat tidur dengan nyenyak, karena kita tenang dalam hadirat Tuhan. Situasi kita, saudara, mungkin terasa sulit, tidak nyaman, dan ada ancaman. Tapi dalam perlindungan Tuhan, kita alami kelepasan, keamanan, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang kudus dan benar dan layak dipuji, disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dunia ini ada banyak situasi yang dapat mengancam kami, dan secara manusia kami tidak berdaya untuk menghadapinya. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, sebab Tuhanlah yang menjadi pelindung dan pembela kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, bersukacita, memuji nama-Mu, bersyukur karena Engkau mengerjakan keadilan dan membela kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan percaya kepada-Mu. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, berharap dan selalu setia melakukan kehendak-Mu. Lindungi kami senantiasa Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam perlindungan-Mu kami tenang, dalam hadirat-Mu kami aman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, berkati kami dalam tidur kami malam hari ini. Dan saat ini kami berdoa, membawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana keadaan kami masing-masing. Engkau mengerti situasi yang kami alami. Tolonglah kami dan lawatlah setiap kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan penghiburan dan sukacita kepada yang susah dan bersedih, dan berikanlah kelepasan dan pertolongan bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban, kami alami pertolongan Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kami, melindungi dan membela kami. Kami percaya rencana-Mu yang baik Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua negara di dunia ini. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.